Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang saya hormati rekan saya KPU di Krim Polda Banten, Kasat Reskrim Lebak, kemudian yang mewakili Kasat Reskrim Barigang dan rekan-rekan media yang saya cintai dan sebangga. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena sampai saat ini kita masih diberikan kekuatan kesehatan. Dan rekan-rekan sekalian, sesuai dengan komitmen Bapak Kapolda Banten, sesuai dengan instruksi pimpinan bahwa terkait dengan pengungkapan kasus tindak pemberantasan atau pemberantasan tindak pidana orang ini terus digaungkan di Polda Banten. Dan alhamdulillah melalui preskon hari ini kita Polda Banten dan jajaran dapat mengungkap tersangka 5 orang yang terdiri dari 1 ditangani oleh Krim Polda Banten ini LP tanggal 23 Juni 2023, kemudian 1 tersangka dengan inisial MM 41 diamankan di Tangerang, dan 1 korban AN usia 46 tahun. Saat ini sudah tahap 1. Kemudian yang kedua, ini adalah Polres Lebak. Ini laporan tanggal 11 Juli 2023. Kasusnya 2017. Karena takut yang bersangkutan dan saat ini sedang berita lagi ramai terkait dengan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Akhirnya korban berani melaporkan dan alhamdulillah pelaku dapat ditahan, diamankan saat ini 2 orang dengan inisial SP 40 tahun dan AD 53 tahun. Kemudian ditangkap SP-nya di Malingping, AD-nya ditangkap di Grobogan, Jawa Tengah. Kemudian 2 orang korban inisial 30 dan SN 30 dan BH 30 tahun. Kemudian yang ketiga, ini adalah Polres Pandeglang. Ini sesuai dengan laporan polisi tanggal 13 Juli 2023. Kemudian saat ini juga sudah tahap 1 dengan 2 orang tersangka, yaitu QS 34 tahun dan US 25 tahun. Kemudian OS atau QS diamankan di Cikesik, Pandeglang. Kemudian US diamankan di Cikesik, Pandeglang sama. Korban IG 34 tahun saat ini masih di luar negeri, tepatnya di Malaysia. Kemudian dari 3 kejadian ini rekan-rekan sekalian, modusnya sama, yaitu dengan janji gaji di atas 5 juta. Jadi baik yang pertama yang ditangani oleh Krim ini gajinya disampaikan 5 juta, tapi kenyataannya tidak sampai 5 juta. Bahkan yang bersangkutan akhirnya kembali dan melaporkan, kemudian ditangani oleh Krim Polda Banten. Kemudian yang di Lebak, ini kejadian tahun 2017, karena yang bersangkutan waktu itu takut begitu mendapat informasi atau dapat berita, memberanikan dan melaporkan kejadian yang dialami selama bekerja di luar negeri, tepatnya di Suriah. Jadi dijanjikan gaji sekitar 5 juta, ternyata dia mendapatkan cuma gaji 2.700.000. Kemudian selain gaji yang tidak sesuai, juga mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi, dalam arti dipukul, kemudian perkataan-perkataan kasar, dan akhirnya begitu pulang melaporkan. Kemudian untuk yang ketiga, yang di Pandeglang ini, yang bersangkutan dijanjikan gaji 10 juta, kemudian kerja cuma 2 bulan, sampai sekarang dia nggak kerja. Dan yang bersangkutan yang di Pandeglang dengan inisial korban IG 34 tahun ini belum kembali karena tidak ada biaya untuk pulang. Kemudian ancaman yang nanti akan disangkakan yaitu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak perdagangan orang, junto Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia. Ancamannya minimal 3 tahun
kemudian maksimal ada 15 tahun. Kemudian himbauan dari Bapak Kapolda melalui kami, beliau menyampaikan bahwasanya sesuai dengan surat atau Permenaker atau Peraturan Menteri Tenaga Kerja tahun nomor 260 tahun 2015, bahwasanya sampai saat ini pemerintah telah menghentikan dan melakukan pelarangan penempatan tenaga kerja Indonesia pada pengguna perorangan di negara kawasan Timur Tengah. Harapan kami, himbauan kami kepada seluruh masyarakat, terutama jangan tergiur terkait dengan janji ataupun gaji besar, justru nanti akan merugikan diri sendiri. Kemudian cek and recheck sekarang sudah ada online, ada di BP2MI, kemudian data juga bisa tanya ke Polda Banten terkait dengan legalitas yang akan berangkatkan. Dan yang terakhir rekan-rekan sekalian, dari ketiga ini semuanya adalah tidak ada izinnya, dalam arti ilegal. Ya, mungkin ini yang perlu saya sampaikan terkait dengan press conference pagi hari ini. Perannya Bapak pada saat berangkatkan kemarin, selain yang dari Branung, perannya tolong sampaikan. Saya pentingkut dari kampung langsung ke Jakarta, dan setelah itu saya yang proses ibu ini. Oke, jadi Bapak hanya mencari. Kemudian merekrut, kemudian dikirim ke Jakarta ya. Oke. Kemudian Bapak nyampaikan nggak kalau pada saat berangkat itu dengan tujuan? Saya ini tidak tahu bahwa berangkatnya ke sana, tahunya saya ini berangkatnya ke Saudi dan Abu Dhabi. Oh, Bapak juga nggak tahu berarti ya? Oke, cukup. Ada berapa orang Berapa orang Pak yang dari Banten? Dua orang. Oh, selain dari Lebak berarti ada dua ya? Dua. Yang satu dari mana? Udah semua, satu itu dari Malimping semua. Oh, dua-duanya Malimping? Ya udah pulang. Sudah pulang dua-duanya? Pulang. Dan dua-duanya waktu itu semuanya di Suriah? Iya. Oke. Yang ulangi siapa tuh? Yang ngulangi dari agensi atau dari KPRI? Dari agensi. Oh, dari agensi yang mulangkan dari ya? majikannya. Dari majikan yang mulangkan. Oke. Menurut dia itu. Ibu posisi yang di Jakarta ya, di Cililitan? Oke. Ibu sudah lama kerja di pemberangkatan terkait dengan pekerja migran. Berapa tahun Bu? Kalau lamanya saya dari resminya Pak. Tahun berapa? Dari tahun 90-an. 90-an. Kalau perkiraan atau data jumlah berapa Bu yang diberangkatkan sama Ibu? Kalau di Saudi atau di Timur Tengah datanya Pak, mungkin saya juga nggak ingat. Ada ratusan? Iya. Ada. Terus Ibu kemarin menyampaikan nggak pada saat berangkat dengan tujuan ke Suriah atau? Setahu saya itu dari agent diberangkatkan untuk ke Abu Dhabi. Oke. Ibu juga ngesub berarti nggak tahu Ibu? Nggak tahu, tahunya saya ada kabar dari Syria, jadi saya juga nggak ngerti. Terus saya udah kontrol agennya untuk dibalikan ke negara tujuan awal yaitu Abu Dhabi. Oke. Agennya yang di Indonesia Ibu, terus itu berarti agen yang di luarnya Bu ya, yang di Malaysianya? Iya. Atau agen yang di Indonesia yang menyampaikan? Saya gimana ya? Saya yang ada di Jakarta. Yang di Jakarta saja. Yang di Jakarta. Ya. Lah yang menyampaikan agen itu yang dari Jakarta atau yang dari luar? Dari luar. Dari luar. Ya. Bu, kalau yang kirim ke Suriah itu dari periode berapa ke periode berapa dan berapa ratus orang yang Hanya 2 orang itu saja Pak. Dan itu awalnya ke Abu Dhabi, tujuan awalnya. Abu Dhabi. Oke. Bu, kalau sekali berangkatkan itu dapat fee berapa? Sekitar berapa ya? Untuk keamanan dan semuanya 15 untuk semuanya proses. Bukan, maksudnya Ibu dapat fee dari pemberangkatan tiap orang yang berangkat itu dapat berapa Ibu dapat keuntungannya? Kalau keuntungan tidak tentu Pak. Nah, rata-rata kira-kira Ibu antara kisaran 1 juta per orang. Iya. Dari tahun berapa Bu? Ibu? 90-an tadi. 9.
ada terusnya kan 5, 4, 5 orang yang siap. Makanya dia ada satu yang terendah. Dari pengalaman Ada tertinggi itu 5 juta. kan melalui dekat. Gimana orangnya ya? Bagus lebih. Orang yang seperti apa? Yang Ada kriteria orangnya nggak untuk berangkat ke sana? terus tawarkannya seperti apa? Tawarkannya. Kalau kriteria sehat, harus sehat, terus harus lebih kerja. Umur berapa? Kalau dari 25 sampai 35 sampai 40 ya. Itu ditawarkannya seperti apa? Itu jadi pembantu atau seperti apa kepada kerja? Rata-rata untuk asisten Ditawarkan Korbannya berapa dan pelakunya berapa? Oke, alhamdulillah rekan-rekan sekalian, sampai hari ini atau sampai saat ini Polda Banten berkomitmen sesuai dengan arahan Bapak Kapolda terkait dengan penanganan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Kemudian sampai saat ini tersangka ada 16 orang yang sudah diamankan, dan hari ini press conference ada 5 tersangka yang kita amankan yang dengan di Polda termasuk Polres Jajaran. Dari data ini kita terus akan berkembang dan kita laksanakan, mudah-mudahan nanti mohon doanya sehingga nanti kita dapat mengungkap yang lebih besar. Sudah berapa korban yang dipulangkan? Kalau yang hari ini ada 4 korban yang bisa pulang, 1 yang di salah satu di Malaysia belum kembali. Mudah-mudahan nanti kita koordinasi dan bisa nanti kita kembalikan untuk warga kita yang ada di Malaysia. Kalau tadi disampaikan, terutama yang kasus yang di Lebak, ini di 2017. Karena melihat waktu itu trauma, takut nggak berani melaporkan. Kemudian melihat saat ini sedang banyak penanganan terkait dengan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, akhirnya korban berani melaporkan. Dan alhamdulillah tindakan cepat oleh teman-teman di jajaran, ini akhirnya pelaku dapat diamankan. Dari keterangan yang ada, yang di Jakarta terutama ini beroperasi dari tahun 90-an, disampaikan demikian. Tadi kisaran di atas 1 sampai 6 juta. Jadi keuntungan 1 sampai 6 juta. Ini kan yang ditahu ini sudah besar pelaku yang mencari korban. Betul. Agensinya sendiri seperti apa? Tadi termasuk yang ibu itu termasuk agen yang di Indonesianya. Nah, jadi yang di Cilitan, yang di Jakarta itu agen yang ada di Indonesia. Jadi agennya sudah dapat, baik yang di Serang, kemudian di Lebak maupun di Pandeglang, agennya sudah dapat. Karena tim mereka ada pencari di lapangan, termasuk nanti agen yang memberangkatkan. Ada berapa tersangka yang diamankan? Total tersangka yang diamankan Polda Banten Jajaran sampai saat ini ada 16 tersangka. Pasal yang disangkakan yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, junto Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia. Ini ancaman pidana minimal 3 tahun, maksimal 15 tahun. Pak, pelaku itu kan yang berhasil diamankan kan ada 16, itu sejak kapan, Pak? Sebulan ini. Jadi kita hampir tiap minggu merasakan press conference. Alhamdulillah sebulan ini kita dapat untuk tersangka sekitar 16 orang. Pak, dari 16 kasus yang diungkap ada berapa korban yang berhasil diselamatkan Polda Banten? Data keseluruhan itu kisaran ada 20 lebih yang diamankan. Nah, ini masih kita gali karena yang laporan kemarin masih kita minta keterangan masih belum ada. 20 lebih yang sudah kita amankan, ya. Cukup? Kalau yang ini 1 Jakarta, yang lain warga Banten. Ya. Jadi 4 orang Banten, kemudian ada dari Pandeglang, Lebak, dan ada di Serang, yang 1 di Jakarta, di Cilita. Oke? Terima kasih rekan-rekan sekalian atas kehadirannya.